Ya kalau biar dipercaya kan harus konsisten, maksudnya konsisten di rasa, terus bukan cuma kelihatan cantik, tapi juga harus rasa. Jadi penampilan sama rasa itu harus berjalan seiring. Namanya orang jualan kan ada tambahan lain, karena jualan itu kan ada interaksi dengan konsumen ya. Jadi selain dari produk sendiri itu harus sudah bagus, beres, konsisten, untuk ke konsumen itu servis juga harus bagus. Jadi mulai ketika konsumen mau pesan, karena di sini pemesanan paling banyak itu lewat online, maksudnya lewat WA itu. Jadi ya cara melayani kita di WA sampai dengan kue yang dipesan itu atau roti yang dipesan diterima itu juga harus bagus. Jadi pre-sale sama after sale juga harus bagus, itu kuncinya. Siapa sih warga Tulungagung yang nggak tahu vape cake? Yang dikenal karena kreativitas custom cake-nya yang unik dan varian rasa yang selalu bikin nagih. Hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan sosok di balik manisnya vape cake, yaitu Kak Febri dan Kak Zain. Kita akan menggali rahasia sukses dan bagaimana kreativitas bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Penasaran? Ikuti kita terus ya! Perkenalkan, nama singkat saja ya, nama saya Zain, ini istri saya Febri. Kami berdua di sini sebagai, kalau dibilang owner terlalu inilah istilahnya, yang menjalankan usaha vape cake. Jadi vape cake sendiri itu adalah toko kue yang dirintis istri bersama saya itu. Karena dan untuk berdirinya sendiri vape cake ini sudah sejak 2016 akhir, sekitar bulan Oktober November. Dulu lokasi masih di Kauman tahun segitu, di Kauman Kalambret. Baru pada 2020 akhir itu pindah ke sini, ke lokasi baru sini di Tunggul Sari, Kedungwaru, dekat dengan UIN, seperti itu. Motivasinya karena memang dari awal suka baking. Jelasnya gini, sebenarnya yang bisa membuat atau produksi roti dan kue itu isi saya ini. Kalau saya cuma biasanya makan. Jadi istri itu sejak kecil itu katakanlah sudah bergelut di dunia kue lah, dunia roti. Sejak kecil sudah SD. Jadi secara nggak langsung itu akhirnya juga menjadikan pembelajaran, menjadikan juga istilahnya menempa potensi bakat, sehingga di saat dewasa setelah kuliah ternyata yang dulu dilakukan bisa dikembangkan, yang dulunya cuma hobi bisa membuka lapangan pekerjaan, seperti itu. Kalau harus ceritakan lika-likunya mungkin sangat panjang. Karena kalau itu kan 2026 kan, itu 2016, 10 tahun kalau ceritakan. Kalau skripsi 100 lembar saya kurang paling. Enggak, kalau bercanda. Kalau garis besar gini, 2016 akhir itu kan setelah istri lulus kuliah, dulu sama kayak sampean di UI, dulu masih YIN. Oh iya, dulu masuk STAIN, tapi kami lulus YIN. Jadi kami misalnya ijazah YIN SPP STAIN. Nah, gitu. Jadi setelah lulus, pada itu kan istri kan karena dulu kecil sudah bergelut di bidang kue dan roti, jadi kenapa kok enggak istilahnya dicoba gitu, karena ada kemampuan di situ, kenapa enggak coba jualan. Ya memang dulu awalnya ya jualan sendiri. Jadi dulu pada saat itu kami masih berteman lah, belum punya ikatan suami istri gitu pada 2016. Jadi pada saat itu istri kan punya kemampuan produksi, bisa bikin kue, bisa bikin roti. Nah, dan saat itu saya ada sedikit ilmu di dunia digital marketing gitu. Kenapa saat itu kami inisiatif mengkombinasikan dua hal itu, bisa bikin kue, bisa bikin roti, terus dijual lewat sarana digital, lewat online. Dan alhamdulillah ternyata memang nggak langsung melejit, nggak langsung membesar, nggak langsung banyak pesanan. Karena kan namanya proses kan harus melangkah sedikit. Jadi singkat cerita dari 2016 itu sampai sekarang itu alhamdulillah PKP ini yang dulu awalnya cuma Mbak Febri,
Akhirnya terus pindah ke sini 2020 akhir itu kami putuskan membentuk tim di sini, maksudnya kami mencari teman untuk membantu produksi. Itu membantu untuk balas chat. Ya, 2021 awal terbentuklah ada tim produksi, tim yang untuk delivery, tim yang belanja dan sebagainya. Dan akhirnya sampai sekarang kalau kata anak-anak UIN itu kalau pesan roti yang dekat dengan UIN jadi gede, katanya gitu kata anak-anak. Gitu. Secara singkatnya kira-kira seperti itu. Kalau lika-likunya ya jelas namanya usaha, ada naik turun, ada suka dukanya. Tapi yang jelas kalau memang niatnya ini selain juga untuk mencari income, tapi juga untuk membuka lapangan pekerjaan, insya Allah setiap halangan pasti ada solusinya. Ya kalau biar dipercaya kan harus konsisten, maksudnya konsisten dirasa, terus bukan cuma kelihatan cantik, tapi juga harus rasa. Jadi penampilan sama rasa itu harus berjalan seiring. Jadi tetap harus salah satunya mempertahankan kualitas rasa. Itu kalau dari produknya ya. Tapi kalau namanya orang jualan kan ada tambahan lain, kalau jualan itu kan ada interaksi dengan konsumen ya. Jadi selain dari produk sendiri itu harus sudah bagus, beres, konsisten, untuk ke konsumen itu servis juga harus bagus. Jadi mulai ketika konsumen mau pesan, karena di sini pemesanan paling banyak itu lewat online, maksudnya lewat WA. Itu jadi ya cara melayani kita di WA sampai dengan kue yang dipesan itu atau roti yang dipesan itu diterima itu juga harus bagus. Jadi pre-sale sama after sale juga harus bagus, itu kuncinya. Tantangan terbesar kalau yang akhir-akhir ini benar-benar terasa itu dari kenaikan harga yang nggak bisa diprediksi. Bahan pokok Iya, itu. benar, itu yang paling, kalau tahun-tahun sebelumnya itu harganya masih stabil, jadi kan kita enak menghitung harga. Kalau sekarang ini tiba-tiba itu tuh naiknya benar-benar bisa 2 kali lipat. Terus dari plastik kan sudah ini baru naik ya, naik banyak itu. Terus coklat ya itu salah satu tantangan terbesarnya ya, kalau diproduksi. Kalau ya karena jadi kalau kami di sini kan fokusnya kan produksi kan. Jadi kami itu jualan juga begitu, produk kami itu made by order. Jadi kalau sama pesel ya dibuatkan, sama tidak pesel ya dibuatkan. Itu kami juga, jadi produk itu langsung dari kami ke tangan konsumen, tidak melewati, tapi nggak titip ke warung, kemana pun nggak ada. Jadi gini kalau ya tangan pertama, ya susahnya di tangan pertama itu seperti sampai tadi, itu tadi ngatur di bahan baku itu, karena kan kalau harga bahan baku itu kan di luar kendali kita kan. Iya. Nah, kalau misalnya masalah SDM, masalah yang lain, produksi internal itu kan kami bisa ngatur, kami punya kontrol. Tapi kalau harga bahan baku kan itu kami dapat dari luar kan, dari supplier, dari pabrik. Itu kan gelem harganya lagi pasti tuku. Akhir-akhir ini bener-bener harganya bikin kejutan naik. Tantangannya di situ kalau produksi. Kalau saya kira di semua bisnis yang itu produksi ya atau manufaktur itu yang paling tantangan terbesar itu pasti di harga bahan baku, pasti itu harga dan suplai bahan baku, karena itu nanti bisa pengaruh kayak kasarannya harga ujung-ujung naik mendadak atau enggak, misal suplai bahan bakunya tiba-tiba sulit atau hilang, itu bisa sampai kalau kita lihat di pabrik besar itu bisa sampai PHK massal itu. Jadi tantangannya kalau diproduksi saya kira itu harga bahan baku dan suplainya itu. Kalau saya kira kami di sini nggak pernah berpikir bersaing, gitu. Karena kami percaya bahwa rezeki ditakar dan diukur, itu. Dan juga setiap toko, setiap usaha, walaupun di segmen atau di niche yang sama, itu pasti ini nggak ada namanya istilahnya saling bersaing. Karena misal di toko si A itu pasti ada keunggulan di bagian mana, si B keunggulan di bagian mana. Dan itu kalau saya kira di semua bisnis nggak ada yang namanya saingan, karena kan fokusnya beda-beda. Itu value yang diangkat beda-beda. Itu. Persaingan sendiri juga sebenarnya kalau yang dikatakan persaingan, ya bersaingnya dengan diri kami sendiri. Dari yang sebelumnya itu misal kita harus misal dari pelayanan itu harus lebih baik, terus
dari produknya sendiri itu harus lebih baik. Persaingan dari diri kita yang sebelumnya itu. Perbaiki kualitas diri sendiri Iya. saja. Iya, sebenarnya seperti Perbaikan itu. kualitas produksi, pelayanan dan sebagainya. Kalau dibilang aku sama nih mungkin jaraknya nggak terlalu jauh, paling sekitar Jauh, iya. 10 tahunan lah paling. Ya paling sama kan kelahiran 2003 paling ya. Iya, 3, 4, 5. Terus selisih 10 tahun lah harus sampai. Jadi kalau dikatakan ujangan ya nggak ada ujangan, malah cuma istilahnya pengalaman kami yang kami mungkin bisa sampaikan. Yang jelas kalau mau memulai, harus dimulai itu. Karena dulu kami juga pengalaman nggak mikir reno-reno, nggak pernah mikir engko sing tuku sapa, lek atur piye, ya wis lek istilahnya ingin memulai dimulai saja, memulai ndak rugi. Nah, itu. Kalau jadi kalau nggak dimulai kan gimana kenangan kalau nggak roh nanti gimana? Nggak bakal terlaksana. Iya, kira-kira seperti itu, dimulai aja. Nanti dengan berjalannya waktu, nanti kalaupun ketemu masalah, pasti nanti ada solusinya. Karena kalau ketemu masalah dan ada solusi nih, berarti mati, saya mati. Pokoknya selama masih bernapas, insya Allah solusi rezeki pasti ada. Kayak salahnya. Kesimpulan dari wawancara hari ini, perjalanan kewirausahaan Pepkek didasarkan pada komitmen kuat untuk menjaga konsistensi, kualitas rasa, dan terus meningkatkan standar pelayanan sebagai fondasi utama kepercayaan pelanggan. Meskipun dihadapkan pada tantangan berat berupa lonjakan harga serta ketidakpastian suplai bahan baku, operasional bisnis tetap berjalan dengan fokus pada pencarian solusi kreatif atas setiap hambatan yang muncul. Dalam menghadapi persaingan usaha, founder Fitcap menerangkan bahwa kita tidak menganggap semua itu persaingan karena rezeki itu sudah ada yang mengatur, dan saran-sarannya untuk pengusaha yang akan memulai usahanya yaitu kita harus berani memulai suatu usaha, karena jikalau kita tidak memulai, kita tidak akan mengetahui hasil apa yang kita dapat, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Dan selagi masih kita mampu berusaha, maka sebaiknya segera kita mulai. Terima kasih. Udah mulai. Langsung. Tidak pernah ini sih mas. Mbak ini bagian dasar itu. Izin video ya. Iya. Kita ada ngomongnya kita. Dalam